Bunda, ini kami mendengar kabar Bunda ini sedang menjalankan aksi sosial peduli APD, Bunda. Bisa dibagikan ceritanya, Bunda, awal mula tercetusnya ide ini dari mana sih, Bunda? Pada saat itu sebetulnya pemicunya adalah ketika saya membuat renungan harian yang ada hubungannya dengan telur sebetulnya. Jadi nggak ada hubungannya dengan APD dulu. Awalnya itu dari telur sebetulnya. Jadi ada seorang pemimpin panti asuhan yang mengatakan kepada saya, WhatsApp Bunda, ini adalah telur lahir untuk anak-anak makan besok pakai apa? Lalu saya merasa menangis dalam hati saya gitu. Oh ya, kita itu manusia ya. Pada situasi ini kok saya dibikin egois ya dengan kondisi ini gitu. Bahwa banyak yang nggak bisa makan gitu. Tapi kita menimbun makanan. Maka saat itu juga ketika saya masih berada di Palembang dan saya baru kembali ke Palembang, dari Palembang itu kemarin sore, saya nggak punya pilihan untuk kembali dan ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan. Kemudian saya mengutus staf Yayasan Anak Avanti di Sekolah Kasih Bunda untuk membagikan ratusan kotak telur kepada yayasan-yayasan pondok-pondok pesantren serta panti-panti beredar bersama dengan KSD. Gerakan itu saya tulis dalam renungan, dan di dalam renungan itu saya tulis juga belum selesai membagikan telur, pagi-pagi Suster Fik dari Rumah Sakit Elizabeth menelepon saya dan beliau mengatakan, Bunda bisa tolong buatkan seragam APD, kami sangat membutuhkan. Jadi ceritanya begitu, ceritanya itu dari telur. Nah kemudian setelah itu belum sampai saya mengambil contohnya, suster sudah ke rumah saya dan menitipkan contoh tersebut ke satpam. Saat itu juga tanpa saya logika, tanpa saya bertanya kepada siapa-siapa, dan tanpa saya berkomunikasi, saya berinteraksi dengan hati saya bahwa Tuhan, aku pasti bisa. Tuhan pasti aku dimampukan, dan Tuhan berikan kekuatan kepada saya untuk mengambil satu sikap positif. Saya tidak mau mendengarkan banyak suara manusia yang kadang-kadang justru menghambat sebuah perbuatan baik. Saya lebih mendengarkan suara Tuhan, dan ternyata Tuhan benar-benar memanggil saya secara pribadi. Dan kemudian saya meminta staf saya, para yakni di lapangan, untuk segera mencari bahan seperti yang dimiliki oleh Rumah Sakit Santa Elizabeth. Dan kemudian saya menginstruksikan untuk menghentikan seluruh pekerjaan produksi yang ada di manajemen saya, dan saya kemudian mengatakan secepatnya membuat pola, secepatnya kemudian membuat sampel, dan jangan dilogika, lakukan bagian kita dan selanjutnya adalah bagian Tuhan yang menyempurnakan. Dan saya tidak merasa bahwa akhirnya bergulir waktu, saya tidak merasa kalau akhirnya media begitu banyak memberikan satu support kepada saya, hingga sampai saya merasa bahwa saya harus juga berada di baris depan sebagai seorang yang inspirasi. Saya merasa bahwa seseorang itu jangan takut kalau dia menonjol, karena kalau semua orang baik bersembunyi, maka bumi ini tidak bisa diberikan teladan bagaimana seseorang yang baik itu meneladani. Saya merasa bahwa kepopuleran dan citra baik saya ini tidak perlu saya menjadi ketakutan dengan apapun asumsi orang terhadap apa yang saya lakukan, karena ini sudah berjalan bukan hari ini, tapi berjalan hampir seperempat abad dalam hidup saya, dan saya sudah terlatih
mempunyai telinga yang berfilter, dan kemudian saya bergerak dengan cepat, tapi kemampuan kami ini terbatas. Hanya dengan mesin seadanya, kemudian membagikan juga cara-cara ini ke beberapa penjahit-penjahit yang lain, supaya kalau aku bisa, kamu pasti bisa. Dan garment-garment pasti kamu lebih bisa. Kalau yang memang ingin mendapatkan standar medis yang sebenarnya adalah bisa memesan di sahabat saya, guru saya, di Sritex. Tetapi yang saya lakukan ini adalah sesuatu hal yang sifatnya gerak cepat dan bisa di steril oleh masing-masing rumah sakit. Sehingga kemudian saya membuat beberapa promo yang intinya adalah saya anak Avanti, saya tidak memperjualbelikan baju APD, tetapi kirimkan surat. Rumah sakit, puskesmas boleh mengirimkan surat ke anakanfanti@yahoo.com. Lalu untuk para donatur yang ingin menyumbangkan, berbagi kasih, bisa memberikan donasi ke yayasan. Jadi bukan berarti saya berjualan. Kemudian saya bagikan itu untuk semua yang ingin masuk, tetapi nggak bisa banyak. Ada yang satu rumah sakit cuma saya kasih 25, 50, 100, ada yang minta 10, 20. Jadi bukan dari hebatku dan bukan dari bukan dari kelebihan saya, tetapi dari kekurangan yang saya punya. Saya perjuangkan semaksimal mungkin, sehingga saya ingin Indonesia dan teman-teman saya, penjahit-penjahit kecil, para desainer, para pemilikan, dan para pelaku industri bisa melakukan semampu kalian gitu. Karena Tuhan meminta setiap kita untuk mengambil sikap ketika bumi ini sedang berduka, sedang pada musibah. Tuhan hanya minta lakukan hal-hal kecil setulus mungkin, sekemampuanmu gitu. Baik Bunda, untuk awalnya ini ada berapa pegawai Bunda yang ikut membuat APD ini? Lalu bagaimana distribusinya Bunda? Lalu sekarang perkembangannya, apakah sudah ada banyak donatur yang membantu Bunda dan teman-teman ini untuk memproduksi APD itu? Ya, seluruh karyawan melakukan pembuatan dari awal sampai akhir, dari mulai memotong plastik, kemudian disemprot desinfektan terlebih dahulu, kemudian menjahit, kemudian memasang resleting, kemudian menyiapkan dokumentasi berupa video, posting dan lain sebagainya. Karena dalam sebuah surat Mother Teresa mengatakan bahwa kalau kamu yakin apa yang kamu perbuat itu baik dan kamu tulus, jangan bersembunyi. Tegaklah berdiri lebih tinggi daripada orang lain, dan kemudian supaya orang lain banyak tahu di mana dia harus mencari pertolongan. Kalau semua orang bersembunyi, tidak ada yang menonjol. Maka saya juga membuat video-video supaya apa yang saya lakukan ini merupakan sesuatu hal yang meneladani bumi ini, tidak hanya memposting WhatsApp tentang hal-hal yang menakutkan manusia, tetapi kita bisa mengambil satu sikap yang baik. Dan seluruh divisi UMKM yang bergerak di bawah Anakanfanti Foundation itu semua berhenti, dan juga ada beberapa relawan dari Surabaya dan dari Semarang sendiri, dan semoga di lain-lain kota juga menggerakkan timnya untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan setiap hari kami memproduksi terus-menerus, tidak berhenti, kemudian memberikan sesuai dengan surat-surat dari rumah sakit dengan surat resmi, dan kemudian kami terus melakukan postingan-postingan bermanfaat, mengedukasi bangsa Indonesia untuk melihat hal yang positif, supaya hal-hal yang negatif itu tertutup dengan satu teladan yang baik. Dan bagi saya secara pribadi, ini bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan.